selaku Sekretaris Sat Linmas Resiu Dewa Wilayah 7 Kabupaten Sleman. Berawal di tahun 1904 pasca erupsi besar, itu ada namanya satuan semacam komunitas relawan namanya Jajaran Purgo waktu itu. Dan waktu itu diampu oleh Mawil Hansip Provinsi. Seiring berjalan waktu, teman-teman relawan ini diampu oleh Kesekang Linmas waktu itu. Statusnya masih relawan, Kesekang Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, baru di tahun 2019 sejak diterbitkan Pergub nomor 4 tahun 2019 tentang SRI atau Sat Linmas Resiu Dewa itu, sampai hari ini maka namanya menjadi SRI. Dan keanggotaan SRI ini tersebar di 5 kabupaten yang anggotanya lebih. Mungkin secara singkat ceritanya seperti itu. Sebenarnya dari awal cuma komunitas relawan yang diampu oleh awal pemerintahan provinsi dari Mawil Hansip, Kesekang Linmas, yang terakhir kita di bawah Satpol PP Bidang Linmas. Seperti juga yang disebutkan di dalam Pergub nomor 4 tersebut, sebenarnya tentang ketugasan, tugas dan fungsi Sat Linmas Resiu Dewa ini jelas sekali membantu penanggulangan bencana, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu dalam pencarian, penyelamatan korban. Ini memang sudah sejak tahun 2019 ini sudah banyak sekali yang dibiayai lewat dana IS untuk kelengkapan Satpas. Seperti yang terakhir ini kita dapat BTS untuk jaringan internet, ini juga dana IS. Seperti semua peralatan ini yang ada ini semua didanai dana IS. Untuk tugasnya ini sesuai di Pergub juga muncul itu, ternyata kita tuh 24 jam. Makanya kita buat jadwal ketugasan ini yang reguler, yang seperti piket harian itu, karena 24 jam untuk siang saja itu kita bagi personil untuk piket 7, malam juga 7, khusus hari Minggu itu kita buat jadwal khusus. Itu hampir seluruh personil 44 itu diterjunkan semua khusus hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Nah, kalau ada kejadian yang sifatnya insidental, mungkin laka gunung yang harus melibatkan operasi pencarian, nah itu jelas kita buatkan sprint dari kepengurusan untuk teman-teman langsung menindaklanjuti kejadian tersebut. Kalau di wilayah kami, wilayah 7 Kalurahan ini banyak sekali Mas pelayanan ke masyarakat secara langsung, terutama membantu masyarakat yang membutuhkan ambulan saat mereka mengalami sakit atau mengalami kecelakaan atau mau kontrol, kemudian juga ambulan untuk pemakaman. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bantu ke masyarakat terkait dengan kepentingan masyarakat. Selain layanan ambulan, kami juga sering membantu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan darah, kemudian teman-teman ikut donor darah untuk membantu mereka. Kemudian barangkali ada event-event yang sifatnya besar, nah itu dilibatkan untuk membantu pengamanan, khususnya pengamanan yang bersifat bantuan medis. Jadi misalnya ada kegiatan dalam rangka HUT RI atau ulang tahun kelurahan, mereka mengadakan event yang sifatnya besar, entah itu jalan sehat, entah itu kita sering dilibatkan di sana untuk membantu pengamanan dan
bantuan-bantuan yang bersifat medis. Kalau untuk masyarakat untuk mengadakan pelatihan ada Mas, tapi bukan kita yang memprogramkan. Jadi banyak kan sekarang banyak dibuka destinasi-destinasi wisata baru. Jadi pengelola destinasi wisata itu biasanya mengajukan permohonan kami untuk memberikan ilmu terkait dengan mitigasi bencana atau terkait dengan penanganan kecelakaan yang sifatnya penanganan pertama. Jadi hal-hal seperti itu yang selama ini kita lakukan. Jadi bukan kita yang membuat program pelatihan, tidak, tapi mereka mengajukan permohonan kami untuk membantu memberikan ilmu terkait dengan hal-hal tersebut. Saya antar ke gudang peralatan kami. Jadi di sini beberapa peralatan yang kita miliki. Salah satunya adalah peralatan evakuasi di gunung. Jadi kalau ada pengunjung, wisatawan atau masyarakat yang mengalami musibah jatuh di tebing atau apa, peralatan-peralatan seperti ini yang kita pergunakan. Jadi ini ada karmatel, kemudian termasuk peralatan-peralatan penunjang lainnya seperti yang ada di etalase ini. Peralatan vertical rescue itu sangat kami butuhkan karena kami bertugas di wilayah pegunungan. Ini sebenarnya peralatan sudah cukup tua, jadi mungkin kami juga butuh permajaan, tapi sebenarnya akan kita ajukan melalui kantor satpol. Kemudian kami juga mempunyai peralatan yang lain, walaupun kami bertugas di gunung, tapi wilayah Kabupaten Sleman ini banyak embung yang berpotensi terjadi laka air juga. Jadi kami juga memiliki beberapa peralatan selam yang ada di sini. Jadi seperti ini adalah CD untuk kegiatan penyelaman, karena memang beberapa kali terjadi laka air di wilayah Kabupaten Sleman yang tentunya juga harus kita tangani. Kebetulan kami punya beberapa personil yang sudah memiliki sertifikasi terkait selam, baik itu jenjang A1, A2 maupun A3. Dan selain itu kita juga punya peralatan-peralatan lainnya seperti peralatan evakuasi di sumur atau laka di tebing, ini tripod yang biasa kita gunakan untuk teman-teman saat evakuasi di sumur, misalnya adalah ke sumur atau jadi peralatan medis, scoop untuk mengangkat korban saat terjadi kecelakaan. Kemudian selain itu ada beberapa peralatan yang kita simpan di gopok ini. Kita dari pemerintah provinsi daerah Jakarta, yaitu melalui Satpol PP dan Dinas, untuk tahun 2003 nanti insya Allah kita memang menghendaki posko ini buat standar seperti wilayah lain, karena yang seperti di wilayah paling kritis itu sudah dibangunkan posko yang standar 2 lantai di Kaluran. Mungkin di tahun 2023 nanti juga akan dibangunkan posko yang sudah terstandarisasi seperti yang wilayah lain untuk mendukung kegiatan teman-teman semua.